Sekarang saya tanya pada adik zaman kira-kira ini berapa sentimeter persegi? Ini kira-kira Berapa kira-kira? 10 cm persegi? Ya? Oke, 10 ya, 10 cm persegi ya. Itu isinya Tuhan tuh orang tidak bisa menghitung. Karena istilah Tuhan pasti satu. Ya, Tuhan pasti satu. Tapi ini satu yang titik. Saman lihat sekarang kok. Yang itu loh, Dek. Kalau Saman lihat, Saman tutup mata Saman lebih jelas lagi. Ada titik-titik putih. Kalau hijau, kuning, merah itu sulaknya alam itu loh, sulaknya ruang ini loh. Tapi yang Tuhan itu yang titik itu. Lah Allah tuh seru sekali alam. Lu 10 cm aja enggak bisa ngitung jumlahnya, apalagi Allah. Enggak bisa, enggak mungkin bisa. Kalau Tuhan bisa, merem gini lebih jelas lagi. Kalau melek gini terganggu oleh ini. Kalau merem kelihatan. Terganggu sama lah. Loh, gambare wong ayu lho. Kok kaya wong ayu ngono malian. Ya. Iya. Saya kok penasaran sama lukisannya di sana itu ya. Iya. Lukisannya siapa ya? Ceweknya dulu atau gimana? Itu ya mungkin ya. Karena saya gandrung banget dengan itu. Itu malah sudah saya daftarkan saya carikan KTP dari warga saya itu. Dulu itu pelukisnya orang Singosari, Bu Heru wanita. Tapi dijual keliling dipikul gitu. Cuma saya waktu keluar itu resik-resik rumah itu loh. Itu kok lukisan actionnya itu bagus. Actionnya bagus tapi masih pakai mahkota, pakai kemben apa gitu. Terus saya tanya, ini gambarnya siapa, Bu? Anu Pak, Ken Dedes. Waduh, begitu Ken Dedes tak tukus. Mbok iku Ken Dedes, bukan sopo, bukan lungo, bukan wangsul, gak ngerti lah. Ya, pokoknya tak tuku gitu. Tapi tak rubah. Mahkotanya saya rubah, kembene tak uculi. Karena apa? Di era Ken Dedes yang pakai kemben itu adalah ini wanita-wanita yang justru waktu itu zaman itu ya orang lihat payudara itu justru suci. Kalau sekarang lihat payudara kan get up ya, porno bisa ya karena pengaruh pendidikan sih wis gak karu-karuan. Kalau dulu orang melihat payudara itu, waduh, saya mulai kecil dipangku ibu saya, dimimii, ditimang-timang, dimanja-manja, yang tidak pernah merasakan susah. Kenapa sekarang ibu sudah tua, saya kok begitu jauh dari ibu saya? Kadang-kadang saya tidak senang gara-gara warisannya tidak segera dibagi, misalnya ya. Nah itu makanya sekuasi terus di lehernya itu saya di Laut Selatan dapat berlian tanah satu gini, tak pasang itu di kualungnya sini. Saya kasih jamrut, saya kasih mirah, saya kasih, waduh batu-batu semua. Jari tak rubah, malah cantik ya, malah cantik itu. Ngapunten loh ya. Lah ini Tribuana Tunggadewi, bukan Ken Dedes. Beda yang ya. Tribuana Tunggadewi itu cucunya Ken Dedes. Ken Dedes itu tidak pernah menjadi raja. Beliau sadar bahwa beliau tugasnya hanya mengemban, ngemong, dan ngayomi anak cucu-cucu. Dan berada di Singosari, dan dari Singosari, karena itulah beliau disebut wanita di balik tahta. Karena cucunya cantiknya, cerdasnya, luhurnya, cermatnya, seperti mbah putrinya, dikonotasikan sebagai Ken Dedes. Tapi sebenarnya Tribuana Tunggadewi. Tri itu 3, Buana itu jagat. Artinya seorang pemimpin yang menyatu jiwa Brahma, Wisnu, dan Siwa menjadi satu, itulah pemimpin yang hebat. Apa itu termasuk kadang ada sanepan ikan dengan kepala kepala 3 dengan 1 ekor atau kebalikannya itu? Pernah ada Yudha yang gambarkan itu ada terus juga. Ini ya, terkait Ken Dedes tadi yang saya kok pernah dengar cerita katanya salah satu bagian tubuhnya bisa memancarkan cahaya, itu pernah dengar apa enggak yang? Ya pernah dengar, makanya itu ya? Kentolnya saya buat percaya itu. Kentolnya kan, yang ya? Iya. Bukan yang lainnya yang? Katanya ya. Katanya. Iya, makanya ini kan perlu dikonfirmasi ya, karena nggak tahu sendiri.
Oke, sekarang Petisnya. ini masuk ke teknis supaya Hmm. apa ya? Kita ini kan apa ya? Kalau saya sendiri mengusung sebuah keinginan melakukan revolusi kesadaran bahwa kita ini harus bangga jadi orang Jawa karena kasanah ajaran adiluhung yang sangat luar biasa dari para leluhur kita. Nah, di dalam rangka untuk mewujudkan keinginan itu kan sebenarnya saya teringat dengan sejarah-sejarah kerajaan dulu mulai dari apa Daha, Kahuripan, Singosari, Mojopahit yang sudah seperti Mojopahit aja beratus-ratus tahun berkuasa tapi kenapa kok kemudian masih bisa hancur juga ya? Problemnya apa kira-kira? Saya tidak memakai istilah hancur ya. Mm-mm. Jadi bukan problem juga, tapi dialektika kehidupan itu logis ya. Keraton Cirebon, Keraton Kuningan, Keraton manapun, semua itu mengalami hal yang sama. Jogja, Solo ya, bahwa suatu saat era itu akan berjalan secara dialektika seperti jarum jam. Oh, Congkro Manggilingan itu. Cokro Manggilingan begitu ya. Oleh karena itu tugas kita ini sekarang adalah membarakan api terdahulu untuk berkibar di masa yang akan datang. Nah, teori saya tadi itu sebenarnya di Wayang Purwo sudah ada. Teori sentral titik aktivitas minus itu teorinya pusakanya Prabu Puntadewa yang namanya Jamus Kalimosodo. Di sini sentral titik aktivitas minus, sentral molekul titik minus, sentral titik minus. Nah, dari situ timbullah menjadi wujud yang namanya manusia. Sehingga manusia itu punya cipta, rasa, karsa. Nah, cipta, rasa, karsa tadi itu kuncinya hanya satu. Aksara apa? Hono Coroko, Doto Sawala, Podo Joyonya, Mogo Bodongo. Loh kok Jawaisme ekstrim sekali? Bukan ekstrim. Memang dunia itu tercipta si Jawa untuk menata dunia. Jadi kalau orang seluruh dunia, baik Amerika, Eropa, Jepang, Cina, dan lain sebagainya, Afrika, tidak menghormat dan tidak menghargai si Jawa, hancur mereka. Karena hancurnya Jawa, mereka pasti akan hancur. Pasti itu, pasti. Karena Jawa itu tidak punya ambisi untuk ekspansi. Ekspansi ke sana kemari tidak ada, menguasai tidak ada. Mojopahit kuasa 2/3 dunia karena perdagangan. 2 perdagangan. Loh kok perdagangan? Karena yang didagang ada ya. Mineralnya banyak, palanya, jahenya, meritanya, ikan lautnya banyak. Sehingga Tuban tempat adik-adik nanti itu seperti dulu cita-cita saya menjadi New York-nya Indonesia, Singosari menjadi Washington-nya Indonesia. Yang Gitu. leluhur-leluhur kita itu terkadang menurut cerita mau mati aja tahu kapan waktunya, timingnya tepat ya. Betul. Nah, anak muda zaman sekarang, khususnya orang-orang Jawa, teman-teman muda Jawa, bisa nggak meniru hal seperti itu ya? Sebenarnya bisa, itu teori itu sangat gampang sekali. Tadi sudah saya singgung ada tipe yang Prabu Joyoboyo, ada tipe Diponegoro, ada tipe Bung Karno, ada tipe. Nah, intinya hanya satu. Kalau mati setiap manusia harus kembali menjadi suci. Oleh karena itu bahasa umumnya menjadi Tuhan. Jadi materi harus lepas dari pikiran. Harus lepas dari pikiran ya. Tidak mikir gini-gini itu tidak mikir ya, karena mati tidak bawa. Jangankan tongkat, jangankan cincin, jangankan debu aja tidak boleh nempel. Kalau ketempelan debu masih rusak, berarti belum suci. Iya, itu. Ya saya pelihara dengan baik, saya perun nanti di samping dilihat enak, kalau anak sing membeli ya lumayan, orang anak ya syukur, seneng syukur lah anak putu masih memelihara dengan baik, wong-wong iso di sini. Lah, anak saya sudah memulai mengembangkan itu. Kemarin itu di sini dibuka sebagai kafe budaya. Tapi kelihatannya kafe budaya itu karena sistem ekonomi kemarin corona langsung gulung tikar. Gak apa-apa, itu romantika namanya ya. Romantika. Beberapa kali yang Jati menyebut Puntadewa dan Krishna, salah satu dua tokoh pewayangan yang digandrungi banyak orang. Keistimewaan dua tokoh itu kira-kira apa yang? Nah,
Kalau dibayang gambarnya itu, yang raksasa kuning itu Puntadewa dan Puntadewanya ada di bawahnya yang kecil itu. Yang itu raksasa hitam itu adalah Krishna, Triwikrama. Jadi manusia itu, manusia secara umum dimanapun, kalau sudah menakutkan atau sudah marah menakutkan, jangankan kok manusia, kayangan, dewa-dewa pun takut. Orang yang paling sabar dan orang yang paling bijak. Yang paling menakutkan itu. Adik-adik saya lihat sabarnya sudah ada, telatennya sudah ada, buktinya menyebarkan kebenaran-kebenaran lewat dunia maya, lewat WA. Tapi bijak mungkin perlu, kalau bijak itu perlu konotasi politik. Karena kebijaksanaan harus dicermati dengan kacamata politik. Ya. Bagaimana kita mengambil sikap bahwa itu tidak bijaksana? Misalnya seperti ini. Ya. Misalnya suatu saat kita melihat hiruk pikuk pertentangan antara kelompok partai dan lain sebagainya. Ya. Lihatnya harus dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan, karena dengan kebijaksanaan kita itu akan menetralisir kondisi objektif. Oleh karena itu Krishna itu pusakanya apa? Senjata cokro. Cokro itu kalau misalnya ada orang yang palsu, misalnya ngaku orang nasionalis, ngaku orang yang paling tahu tentang Nabi Muhammad misalnya, Rasulullah misalnya, kena senjata cokro badar semua. Badar itu artinya aslinya itu kelihatan. Oh ternyata bukan. Itu hanya Krishna yang bisa melihat. Loh kok kebetulan Mas, saya itu ya dapat senjata cakra yang itu yang di almari, di antara patung dua, yang itu sebenarnya untuk meditasi begini itu. Itu tidak tahu zaman apa. Kalau saya lihat itu zamannya termasuk zaman kuno juga itu. Yang kuning gede begini, 4. Itu meditasi begini. Jadi doanya saya umumkan tidak apa-apa biar ditiru. Hong wilahing bumi sekaring karindran agung, mane ing bumi son nerawang isining jagat, mane ing ati son nerawang rasa ning jagat, rasa surasaning ati ningsun bisa gawe pepadange pepeteng mrepeki Sang Hyang Bagaskara. Allahumma lil asih. Doanya hanya itu. Allah itu bahasa Jawa, bukan Foro Arab. Aslinya dari Jawa. Bahasa Jawa. Aslinya. Jadi makanya kalau ada tamu di sini berlagak apa-apa gitu, saya diam sebentar ya tahu tamu ini.